Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yuyus Suryani SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201503018864. Saya seorang guru mata pelajaran akuntansi di SMK Komunika Prestasi Guntur, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Tadi pagi bangun jam berapa? Jam 4. Jam 4. Ada yang jam 3? Ada. Maju dulu mungkin. Kita sebagai muslim itu biasanya pagi-pagi harus bangun ya, mandi, sholat subuh, lalu apa lagi? Beres-beres, ada yang tadarus, bagus ya. Jangan lupa juga sarapan ya. Lalu setelah itu bereskan peralatan sekolah yang mau dibawa hari ini. Jangan sampai sekolah lupa. Juga ibu mengingatkan yang rumahnya jauh, mohon lihat waktu untuk sampai ke sekolah jam berapa. Dan juga jangan lupa sebelum ke sekolah kalian minta izin dulu, minta doa dulu terhadap kedua orang tua. Bagaimana yang ada di pondok? Guru. Minta izin, minta doa kepada guru, ibu ustazah, Pak Kiai. Mohon keberkahan dari belajar kita di sekolah, gitu ya. Supaya ilmu kita lebih berkah, maka baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Silakan isi doanya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu kita berkah, barokah, manfaat dunia dan akhirat. Tapi sebelum belajar, ibu akan mengabsen dulu. Siapa tahu ada yang tidak hadir ya. Yanza Hadir. Malik, Hadir. Atin, Hadir. Citra, Hadir. Ella, Hadir. Eli. Hadir. Yang tidak hadir yang satu orang ya. Siapa tadi teh? Yeti ya. Yeti sakit? Ya. Kita doakan mudah-mudahan Yeti cepat sehat kembali, dan juga ibu mengingatkan kepada kalian, perhatikan makanan yang sehat, makan yang teratur, tidur yang teratur, olahraga yang teratur. Semangat hari ini untuk belajar. Supaya lebih semangat kita boleh berdiri ya. Pegang lalu tuh, goyang-goyang,
capek, tidak, tapi lebih memacu semangat untuk belajar kita, gitu ya. Kebetulan hari ini Ibu hanya ingin mengingatkan kembali pada pelajaran yang kemarin telah kalian pelajari itu apa? Yang kemarin itu pemostingan dari jurnal umum ke buku besar. Itu jangan lupa ya, karena nanti pembelajaran itu akan nyambung dengan pembelajaran yang sekarang. Gitu, ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini, pertama silakan baca bersama-sama. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi dari neraca saldo. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi neraca saldo. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi neraca saldo. Dan yang terakhir yang akan kita laksanakan hari ini, peserta didik mampu menyusun transaksi neraca saldo. Peserta didik mampu menyusun transaksi neraca saldo. Siapa yang tahu apa itu neraca saldo? Boleh sekarang angkat tangan ya. Silakan. Ada? Ada yang tahu? Boleh? Adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari satu entitas tersebut pada akhir periode. Iya, betul. Tepuk tangan. Jadi neraca saldo itu laporan keuangan dalam satu periode. Kata-katanya boleh panjang, boleh singkat, boleh, asalkan maksudnya ke sana. Dan kita harus paham mengenai itu. Panjang-panjang tidak paham, nanti kita yang bingung sendiri ya. Gitu, ya. Selanjutnya untuk materi yang sekarang adalah tentang neraca saldo. Nah, di sini Ibu sedikit mengulas. Pengertian neraca saldo adalah laporan keuangan akuntansi yang menunjukkan saldo akhir setiap akun pada akhir periode akuntansi dan fungsinya menjadikan saldo akhir, lalu memudahkan penjelasan, mendeteksi kesalahan, membantu analisis. Nah, di sini apakah kegunaannya Bu membuat laporan neraca saldo dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu mungkin? Memudahkan dalam apa? Penghitungan. Karena ini memang penghitungan. Jangan apa masuk juga boleh. Kehidupan kita sehari-hari itu tidak terlepas dari pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini semua kan kemarin di buku besar sudah di pos. Kasnya apa? Pos ya. Di akun kas itu apa? Pendapatan apa? Di penghutapan apa? Gitu. Itu keseluruhan bisa dirangkum atau disimpulkan nanti di neraca saldo. Sebelah aktiva dan sebelah pasifa. Lebih ringkas lagi laporan keuangannya nanti ada di neraca saldo. Nanti kalian paham gitu. Ya, harus balance. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan. Ya. Selanjutnya cara penyusunannya nanti kalian bisa melihat di salah satunya, boleh dilihat di sini. Ada informasi informasi akun. Informasi akun itu ada di buku besar ya. Akun kas, akun pendapatan, akun utang gitu ya, akun beban gitu, ada semuanya di buku besar. Nanti kalian aplikasikan ke neraca saldo gitu. Jadi susunannya sampai selesai. Nanti kalian periksa kembali lalu analisis gitu ya. Analisis bagaimana keuangan dalam satu periode tersebut gitu ya. Nah, ini ada barcode yang berhubungan dengan media aja. Nah, ada di sini dan scan ya. Ada di dalam.
Yang tidak bawa HP boleh bergabung dengan temannya ya. Sudah bisa buka? Ada yang sudah buka? Silakan boleh berulang-ulang melihatnya supaya boleh lebih jelas. Setelah selesai kalian mempelajari, boleh berkelompok ya? Atau ini sudah berkelompok? Tidak? Ya. Kalau sudah berkelompok, silakan kerjakan. Boleh ya? Sudah. Di sini ada lembaran kerja yang harus kalian kerjakan. Berkelompok ya, kerja samanya. Jangan hanya satu orang. Berkelompok. Tolong berkelompok. Nah, datanya di sini sudah terlampir juga. Ini pekerjaan kalian yang kemarin. Nah, dari mulai buku transaksi, ya, sudah ya. Dari 2 minggu yang belakang sudah dipelajari oleh kalian. Lalu ada di sini data keuangannya untuk melihat apa? Nomor akun. Lalu jurnal umumnya sudah ada. Nah, setelah ada jurnal umum nanti diaplikasikan ke mana? Ke buku besar. Buku besarnya sudah ada juga, ya. Nah, data-data yang ada di buku besar, silakan kalian aplikasikan ke neraca saldo. Tidak semuanya ya. Yang teliti pekerjaannya ya. Silakan kerjakan berkelompok ya. Silakan. Kalau tidak paham, kalian boleh memutar lagi video yang barusan Ibu berikan. Silakan, waktunya cukup. Ada kurang lebih 20 menit, silakan dikerjakan ya. Jangan lupa di sini apa? Kasih apa? Nama apa? Nama perusahaan. Lalu nama laporannya apa? Lalu periodenya. Silakan. Ada di paling belakang lembaran kerjanya. Nah, ini silakan. Hanya dilihat dari pekerjaan kalian yang pertama. Ya. Lalu jenis laporannya apa? Periodenya tahun berapa? Tulisannya yang rapi ya. Tulisannya yang rapi, jelas, dan lancar. Jangan banyak coretan, ya. Dalam laporan keuangan tidak boleh ada coretan. Nanti apa? Disebut apa? Manipulasi data. Ya. Ini dulu namanya nomor akun. Iya, silakan tulis dulu. Nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Akun kas yang diambil itu yang paling akhir ya. Jadi setelah dijumlah semuanya,
debit, kredit adalah saldo akhirnya. Nah, itu yang diambilnya. Lalu diaplikasikan ke neraca saldo. Begitu juga akun-akun yang lainnya. Ya. Kalau sudah selesai semuanya. Iya. Persiapkan untuk presentasi. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Presentasinya siapa? Silakan 2 orang saja yang maju ke depan. Mungkin di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai neraca saldo PT Wims Jaya. Nah, seperti yang kita tahu ya, tadi neraca saldo itu apa? Nah, ini neraca saldo itu bentuknya seperti ini ya. Ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Nah, di sana juga ada yang namanya aktiva dan pasiva. Ada, nah kalau di akun aktiva itu ada kas perlengkapan peralatan. Nah, kalau di pasiva ada pendapatan, beban gaji, beban sewa, beban lain-lainnya, modal dan kait. Nah, untuk pengisiannya di sini nominal-nominal yang tertulis di sini itu diambil dari saldo akhir buku besar yang kemarin. Nah, ini ya. Tolong perhatikan rekan-rekannya. Di sini antara debit dan kredit itu harus balance, harus sama. Karena neraca saldo itu berfungsi untuk menyeimbangkan saldo akhir antara debit dan kredit dari suatu perusahaan atau laporan keuangan suatu perusahaan agar tidak terjadi kesenjangan. Mungkin itu. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? 1 orang saja dari 1 kelompok. Boleh, silakan. Presentasi dari kelompok 1 baik sekali, sangat baik malahan, dan jelas sekali ya. Sudah jelas sekali ya. Mudah-mudahan sudah dipahami oleh rekan-rekannya dan perbaikannya mungkin di tadi formatnya mungkin belum ini ya, belum rapi, gitu, harus lebih rapi lagi ya nanti. Koreksi dari Ibu ya. Kalau untuk materi dan isinya sudah bagus. Tuh, ya. Boleh tepuk tangan? Kalau tidak ada yang bertanya silakan dulu. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan neraca saldo PT Wims Jaya periode 2023. Nama akun kita di antaranya ada kas berjumlah 31.500.000 disimpan di sisi debit, perlengkapan 800.000 di sisi debit, peralatan 3.500.000 di sisi debit, tata aktiva berjumlah 35.800.000. Yang kedua, di nama akun ada pasiva, di antaranya hutang berjumlah 3 juta rupiah di sisi kredit, pendapatan 24 juta di sisi kredit, beban gaji 1 juta di sisi kredit, beban sewa 1 juta di sisi kredit, dan beban lainnya berjumlah 500.000 di sisi kredit. Lalu modal 5.800.000 di sisi kredit, raih 500.000 di sisi kredit.
Jadi total semuanya total simpan di sini 35.800.000. Bagaimana, sudah balance? Sudah balance. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada yang tidak jelas? Ada? Jangan tidak ada tapi tidak jelas ya. Silakan, tunggu ada di depan. Koreksi dari Ibu, pengertiannya sudah bagus ya. Kalau formatnya sudah bagus juga, cuma mungkin ada kekurangannya dalam presentasinya, pemaparannya kurang komplit mungkin ya. Jadi harus dijelaskan dari mana sumber dari data tersebut, gitu ya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh kelompok 1, tapi alangkah baiknya di kita lebih bagus lagi, gitu. Contohnya kan tadi sudah ya, kita mempresentasikannya harus lebih bagus lagi, gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok 2. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan kelompok 3, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan tentang neraca saldo yang telah kita kerjakan. Baik teman-teman, memasuki neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini adalah hasil semua dari yang bersumber dari buku besar, yaitu hasil nama-nama pos yang telah kita jumlahkan minggu kemarin. Nah, di sini di kolom neraca saldo itu terdapat 4 kolom. Yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, dan satu lagi debit, dan yang satu lagi kredit. Nah, yang pertama itu ketika kita mengerjakan neraca saldo, yang pertama kali dikerjakan yaitu tim Aktiva. Nah, tim Aktiva itu terdiri dari beberapa akun. Yang pertama kas, perlengkapan, dan peralatan. Nah, kalau Aktiva itu disimpan di debit. Kenapa disimpan di debit? Karena mungkin bisa disebut sebagai harta kita atau aset kita, sebagai apa yang kita punya. Nah, untuk total Aktiva di sini seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelum saya, yang berjumlah hasilnya 35.800.000. Nah, yang kedua, setelah selesai menghitung semua jumlah Aktiva, kita lanjut kepada yang namanya pasipa. Nah, pasipa ini terdiri dari beberapa nama akun, di antaranya hutang, pendapatan, beban gaji, beban sewa, ada modal, ada pride. Nah, si pasipa ini hasilnya atau jumlah uangnya disimpan di debit. Kenapa di kredit, maaf. Kenapa di kredit tidak sama di debit? Karena pasipa ini mungkin bisa disebut sebagai pengeluaran atau beban-beban yang kita punya. Nah, hasilnya di sini juga pasipa memiliki hasil akhir yaitu 35.800.000, sama seperti Aktiva. Nah, kalau hasilnya sama, Aktiva dan pasipa itu dikatakan balance, artinya sama, tidak ada manipulasi data sedikit pun. Kalau jumlah Aktiva dan pasipa berbeda, mungkin dari atasnya atau perhitungan sebelumnya terjadi kesalahan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Senyum semuanya. Udah paham semuanya? Insya Allah. Bagus, tepuk tangan. Jadi kelompok 3 bagus, alhamdulillah bagus. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dan Nama saya Ikan Nur Ilmi. saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan neraca saldo. Baik, seperti yang sudah kalian ketahui, yang tadi sudah dijelaskan di awal oleh Ibu, neraca saldo adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi
yaitu yang pertama ada nomor akun, yang kedua ada nama akun, lalu ada debit, lalu kredit. Untuk menyusun neraca saldo itu yang pertama harus dari aktiva dahulu, karena aktiva adalah mencakup semua aset yang dimiliki perusahaan, sedangkan pasiva adalah semua kewajiban dan modal perusahaan. Jadi di sini aktiva adalah di sisi debit. Yang pertama yang masuk ke dalam akun aktiva di sini ada kas berjumlah 31.500.000, itu dari total kas di akun di buku besar. Ada rekan-rekan yang mau bertanya? Dari kelompok Akang Iska? Sudah jelas? Menjelaskan? Ya, mudah-mudahan tidak hanya di sini jelasnya, tapi sampai nanti kalian tetap paham. Ya. Silakan tutup kalau sudah tidak ada yang mau bertanya. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk kelompok 4 ada nilai plusnya apa? Kelompok 4 tadi menjelaskan pengertian sama fungsinya, betul tidak? Jadi kalian sudah paham kenapa ada di sebelah aktiva, kenapa ada di sebelah pasiva, begitu ya. Itu mungkin ada nilai lebihnya, mungkin belajar dari kelompok-kelompok yang lain. Kelompok yang lain belum membahas itu, kelompok 4 membahas, bagus gitu ya. Untuk pelajaran hari ini mungkin sudah selesai ya, tapi alangkah baiknya kalian lebih paham mengenai materi ini. Ibu ada sedikit evaluasi, boleh dilihat di sana. Ibu sudah share linknya. Silakan kalian isi evaluasinya, ya. Silakan yang sudah terbuka bisa diisi. Itu evaluasi pembelajaran hari ini yang berhubungan dengan neraca saldo. Hasil pekerjaan kalian, Ibu akan mengetahui seberapa jauh kalian memahami materi tentang neraca saldo, begitu ya. Diana sudah membuka? Sudah. Kalau sudah selesai, di submit. Sudah selesai semua atau ada yang belum? Nah, kalau ada yang belum, diusung. Sambil menunggu yang lain, LKPD-nya mohon dikumpulkan, nanti Ibu periksa. Boleh yang belum tidak? Nanti hasil LKPD-nya kelompok, tetapi mungkin akan berbeda dengan yang aktif dan yang tidak aktif. Makanya meskipun kerja kelompok, kita harus tetap tim. Ya. Kelompok 1 sudah semua isinya? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Itu lihat apa ya? Mesti lihat apa? Satu lagi nanti ada yang harus dijawab. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengetahui apakah kalian
Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Silakan. Ada yang mau menyimpulkan? Ada? Iska boleh? Pembelajaran hari ini tentang baca asal. Jangan takut salah. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang data saldo. Ya. Data saldo adalah laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun. Ya. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Alhamdulillah ya, jadi kalian bisa menyimpulkan dari materi yang telah kalian pelajari. Jangan sampai lupa ya. Dan untuk materi pelajaran yang akan datang, yaitu tentang apa? Penyesuaian. Jadi ada yang tidak perlu tulis atau yang terlewat dalam akun yang tadi atau transaksi-transaksi yang tadi bisa dibuat dalam laporan penyesuaian. Gitu ya. Pelajari, mungkin nanti ada di Google, ada di buku, boleh, dari di internet juga boleh. Sumber-sumbernya banyak sekali. Boleh kalian cari ya sumber-sumber yang berhubungan dengan akuntansi dan khususnya untuk melakukan penyesuaian. Begitu ya. Ya. Dan boleh kalian buka kembali ada refleksi untuk pembelajaran hari ini tentang perasaan kalian tentang pembelajaran. Ada linknya, boleh dibuka kembali. Mungkin jawaban Iska sama jawaban Shelly beda, ya. Silakan. Terima kasih yang sudah mengisi ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian, dan supaya lebih berkah pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Silakan untuk berdoa. Baik, akhirnya pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai. Akhirnya kita tutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Maslahat dunia akhirat. Ingatnya tidak hanya di sekolah tetapi sampai nanti di